Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog Mbak Novita. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya kalau untuk anak-anak yang berada pada usia-usia tertentu, artinya sebenarnya mental mereka itu seperti apa kalau kondisinya seperti yang kita ketahui bahwa AG ini dalam kondisi yang tidak lazim begitu apa yang dilakukan? Perlu diadakan satu assessment sih Mbak ya, untuk bisa mengetahui apa yang terjadi. Banyak hal sih, bisa karena ada gangguan kepribadian antisosial, atau memang faktor eksternal tadi yang saya sebutkan di awal wawancara kita, eksternal pola asuh, gitu, ketidakhadiran orang tua. Siapa yang membesarkan anak ini, dengan siapa dia tumbuh dan berkembang. Kenapa dia seperti ini? Karena usianya usia anak. Dan usia 14 tahun, Mbak, ada usia yang disebut dengan pruning, otak manusia itu pruning. Jadi mendelete segala hal beberapa tahun belakangan yang tidak diulangi dari kecil. Jadi buat saya adalah benar-benar lakukan assessment, cari tahu apakah ada gangguan di dalam, atau memang karena anak ini ada dalam situasi, faktor yang ketiga tadi, situasional, di mana tempatnya yang sepi, tidak ada orang yang melerai dan melarang, sehingga ketiga faktor ini menjadi pemicu sebagai faktor resiko terjadinya penganiayaan terhadap Ananda David. Baik Mbak Novita, kita ke Mbak Devi. Ini banyak pihak juga Mbak Devi yang menyayangkan. Meskipun di undang-undang sudah jelas diatur 15 tahun adalah masuk kategori anak. Tapi secara rasional harusnya kan sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini merupakan tindakan penganiayaan. Nah itu Mbak Devi, banyak asumsi yang muncul seperti itu. Dan kita lihat saja di media sosial, AG dibully habis-habisan saat ini Mbak Devi. Ya itulah yang kita sedihkan, bahwa 2017 sudah disampaikan keahlian itu mati di media sosial. Artinya apa? Orang-orang yang ilmu pengetahuan yang sudah lebih dari setengah abad membuktikan bahwa anak tadi sebelum usia 20 tahun memang juga belum dewasa gitu ya, itu diabaikan karena semua orang sibuk dengan asumsinya, dengan perasaannya gitu ya. Padahal ilmu pengetahuan bukan dengan perasaan, tapi ya tadi dengan pengetahuan. Nah ini yang satu hal yang perlu kita sesalkan gitu ya. Nah bicara soal anak, anak muda gitu ya, dari mulai anak gitu sampai dari mulai usia, kalau penelitian dunianya globalnya dari mulai 8 sampai 25-an itu yang menguasai jagat pertarungan gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat yang paling menarik, tahun lalu sampai ada data yang menunjukkan bagaimana di Amerika kerugian akibat anak-anak muda yang saling pukul, saling saling menyakiti, bahkan yang ujungnya korbannya sampai ada yang meninggal dan sebagainya, itu mereka hitung kerugiannya lebih dari 100 miliar dolar. Akibat akhirnya anak kemudian ada yang cacat, ada yang meninggal, dia jadi tidak produktif, tidak sekolah, dan sebagainya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, AG tidak lazim, saya sedih sekali. Ini menunjukkan yang kedua, selain orang-orang dewasa itu selalu melihat anak sebagai beban, yang kedua, begitu pelakunya ada perempuan, ada diskriminasi. Bahwa perempuan itu seakan-akan tidak boleh demikian, seakan-akan kemudian ini adalah sesuatu yang perempuan, udah perempuan kemudian anak. Padahal kita baru merayakan Women's Day beberapa hari lalu. Jahat sekali pandangan masyarakat gitu ya. Nah tadi karena secara sosial memang kita melihat tadi kalau sudah perempuan dan sudah anak, mereka adalah beban sosial. Mereka tidak boleh kita pedulikan. Mereka harus sesuai dengan ekspektasi kita, padahal tumbuh kembang mereka tergantung orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Sekali lagi, orang-orang yang berpendapat demikian adalah orang-orang yang tidak memahami penelitian globalnya anak di seluruh dunia itu sama. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan itu sebenarnya bukan milik mereka, tapi milik orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Dan yang ketiga, saya ingin menambahkan apa yang saya sepakati dengan Mbak Novi 200% soal empati. Nah ini dia. Generasi digital adalah generasi yang saya sebut tuna empati. Kenapa mereka tuna empati? Sederhana. Di algoritma dunia digital itu membuat kita hanya berkumpul dengan orang-orang yang kita suka. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita suka, kita langsung melihat mereka sebagai musuh. Apalagi anak. Anak itu penelitian 15 tahun lalu menunjukkan. Karena terbiasa hidup digital, kayak main game, kalau nggak suka, kan kalau main game itu kalau kita kalah, kita nggak suka, kita tinggal turn off. Dia pikir kehidupan juga seperti digital. Nggak suka tinggal turn off aja gitu ya. Nah ini yang kemudian berbahaya sekali. Nah sekali lagi, siapa yang membuka pintu gerbang ke digital?
jelas para orang tua. Penelitian ilmiah sudah menunjukkan 0 sampai 2 tahun saja haram betul gitu ya. Anak-anak mengakses digital. Di negara ini, anak belum lahir saja sudah punya akun media sosial. Padahal persyaratan punya akun media sosial harus minimal 13 tahun gitu ya. Nah, ini kesalahan siapa? Lagi-lagi ayo yuk hentikan kita sebagai orang dewasa yang justru kalau tadi TV One menggunakan kata biadab, kita semua yang biadab. Kita menyalahkan anak-anak kita atas ketidaktanggungjawab kita terhadap tumbuh kembang mereka. Yuk stop, yang harus kita lakukan adalah kita sekarang berkaca dengan diri kita masing-masing. Apakah tadi yang disampaikan, kok bisa anak tidak seperti demikian? Nah, karena orang-orang tua sekarang, orang dewasa termasuk saya, kita semua disibukkan dengan urusan ekonomi. Kedua, kita pun mengakses digital 27 jam. Kita lebih sibuk untuk melihat apa yang terjadi di media sosial daripada kita bicara dengan anak kita. Saya sepakat dengan Mbak Novi. Kita bisa sama-sama satu ruangan, itu yang disebut dengan virus pubbing namanya. Benar-benar bisa sebelahan, jaraknya intim, bahkan bergesekan secara fisik, tapi kita nggak bicara. Padahal yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah ngobrol, gitu ya. Nah, ngobrol ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal di era digital. Kita sangat menghindari mengobrol, kita lebih senang ngobrol bahkan lewat bantuan WA misalnya. Nyuruh anak makan padahal satu rumah lewat WA gitu kan, nyuruh sholat gitu lewat WA. Nah, ini satu hal yang sebenarnya menjadi tantangan bagi semua orang di era digital. Oke, saya kembali ke Mbak Novita. Mbak Novita, tadi Mbak Devi mengatakan bahwa sebenarnya perlu ada pengawasan lah paling tidak dari orang dewasa, orang tua, bagaimana dengan mengenai tumbuh kembang anak-anak. Nah, artinya timing-timing tertentu atau bagian-bagian krusial yang harus dicermati orang tua yang mengetahui bahwa mental sang anak ini sedang tidak baik, psikologisnya sedang tidak baik. Ada tanda-tandakah yang perlu diperhatikan jadi concern? Usia anak itu 0 sampai 18 tahun, Mbak. Tugas dan tanggung jawab orang tua untuk hadir itu 0 sampai 18 tahun. Memang tugas dan tanggung jawab kita menjadi orang tua itu harus punya ilmu parenting. Jadi ini mungkin kalimat kesannya agak-agak keras ya. Tapi saya mau katakan begini, kalau belum bisa berkembang baik, jangan berkembang biak. Berkembang baik dulu. Jadi benar-benar tahapan kita sudah baik menjadi manusia, sudah cukup untuk bisa menjadi orang tua yang baik, baru memutuskan untuk berkembang biak. Karena kalau tidak, anak-anak yang akan menjadi korban. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Lalu yang kedua kalau buat saya ya, ajarkan anak tentang ketahanan, resilience, daya juang. Daya juang itu dari kecil, Mbak. Dari kecil sekali, kecil dari 0 sampai 6 tahun. Resilience ini akan membentuk ketahanan mental dan ketahanan secara fisik yang akhirnya nanti menjadi ketahanan nasional. Resiliensi ini yang kita butuhkan kalau kita mau bicara bonus demografi 2030-2040, Indonesia emas 2045 gitu ya, 100 tahun kita merdeka. Nah, ini kalau buat saya adalah betul-betul sekali lagi wake up call buat kita semua untuk hadir. Di usia berapa? Di usia 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau mau secara sederhana, bagaimana untuk bisa tahu? Dengan kita hadir, Mbak, kita tahu setiap perubahan emosi daripada anak-anak kita. Hari ini dia sedih, hari ini dia kecewa, hari ini dia panik, hari ini dia gembira, hari ini dia marah. Nah, dinamika ini kalau kita hadir dan mengenal anak-anak kita bisa baca. Kita bisa baca dengan mudah sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana anak mengalami bullying, anak-anak mengalami kekerasan, anak-anak mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual. Kalau orang tua tidak hadir, orang tua tidak tahu apa yang terjadi dengan setiap perubahan daripada anak-anaknya secara fisik dan secara psikologis. Jadi pesan saya, hadir buat anak-anak paling tidak 0 sampai 18 tahun karena itu usia anak. Baik Mbak Novita. Kita ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini kan AG sudah terjerat hukum ya Mbak ya, meskipun menggunakan undang-undang untuk anak. Bagaimana cara merangkulnya kembali agar paling tidak ada perubahan? Jangan sampai juga Mbak Devi ada anggapan, wah ini sepertinya sudah kita kasih tahu, sudah kita kasih upaya untuk perbaikan karakter anak, nggak mempan mas, anaknya udah jalan sendiri, udah cuek. Nah, kita kan menghindari anggapan-anggapan seperti itu ya Mbak Devi ya? Ya, sekali lagi ilmu pengetahuan hadir untuk membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Ada Mbak Novi dan
teman-teman yang sangat ahli soal psikologi anak. Ayo, kalau anak sudah masuk dalam taraf di mana kita sebagai orang tua tadi sudah tidak sanggup, mari kita serahkan pada ahlinya, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu jalan keluar yang saya justru kagum. Sebenarnya di era sekarang sudah banyak orang tua maupun anak yang sangat terbuka kalau mereka mengalami gangguan-gangguan psikologis, mental dan sebagainya, sudah banyak yang sekarang ke ahli. Nah, ini memang perlu dukungan semua pihak. Artinya dengan adanya kampus merdeka gitu misalnya ya, paling tidak fakultas-fakultas yang ada jurusan psikologinya bisa misalnya membuka layanan, saya nggak tahu ini Mbak Novi yang lebih ahli dan teman-teman psikolog lainnya, untuk minimal curhat deh gitu kan, teman curhat gitu, karena sekarang ini yang mahal adalah tempat curhat ya gitu. Bahkan saya sebagai orang tua bisa jadi juga belum tentu ahli menjadi orang yang menjadi tempat untuk anak agar curhat, agar tadi bisa ketahuan nih gitu alarmnya anak sedang dalam kondisi apa dan sebagainya. Artinya, ayo sekarang selain jangan terus sekali lagi stop menghakimi anak yang sedang bermasalah dengan hukum ini gitu ya. Beri kesempatan dia untuk bisa tetap punya masa depan yang lebih baik dengan diserahkan pada ahli dan serahkan kepada teman-teman hukum yang sudah tahu bahwa di Indonesia kita sangat manusiawi, kita sudah punya undang-undang peradilan anak yang pasti akan menempatkan anak martabatnya sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak. Tapi ayo sekarang kita berpaling semua ke rumah kita masing-masing, lihat apakah memang ada potensi anak-anak kita demikian gitu. Karena berdasarkan studinya di era digital ini menarik, ketika ditanya ke orang tua semua merasa pede. Oh, saya mah tahu anak saya ngapain. Begitu dikonfirmasi balik kepada anak, semua anak bilang, enggak, ibu saya, bapak saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Nah, artinya kita sebagai orang tua jangan lagi terlalu percaya diri bahwa kita sudah menjadi orang tua yang sangat baik. Nah, pelajaran hari ini dengan kasus yang ada ini, yuk, masa sih kita mau anak kita menjadi pelaku kekerasan atau tadi ikut serta dengan menonton dan sebagainya karena dia sudah tuna empati dan tuna moral. Sekali lagi, kesalahan ini ada di kita semua sebagai orang dewasa. Oke, baik. Mbak Novita, mungkin ada pertanyaan lanjutannya akan seperti ini. Untuk kasus AG, akan butuh waktu berapa lama untuk pendampingan psikologisnya? Meski perlu asesmen lebih lanjut ya. Tapi paling tidak kira-kira butuh waktu berapa lama agar AG ini pulih secara psikologis dan juga bisa menjadi baik-baik lagi begitu? Baik Mbak, mesti dilihat sih apa yang menjadi penyebab daripada AG bisa melakukan atau pembiaran ini yang terjadi. Bicara tentang berapa lama waktunya, kita lagi berhadapan dengan manusia yang tentunya walaupun usianya masih anak 15 tahun, tapi untuk mencapai di titik ini butuh 15 tahun kan dia untuk menjadi seperti hari ini. Jadi berarti prosesnya juga tidak mungkin bisa semudah dengan membalikkan telapak tangan seperti kita memperbaiki satu mesin mekanik gitu ya. Jadi kalau boleh saya menambahkan, orang tua kita belajar bahwa parenting is shifting. Pola asuh itu bergeser. Dunia berubah dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai sekarang revolusi industri 5.0. Saya yakin sekali dan kita bisa melihat bahwa apa yang diaplikasikan kita di generasi XY gitu ya dengan punya anak-anak di usia sekarang yang generasi alpha berbeda sekali. Bahkan bukan saja shifting bergeser tapi juga change. Lalu kecenderungan kita di Indonesia itu mampu biasanya untuk bisa mempekerjakan ART, asisten rumah tangga. Baik. Jangan terus-menerus dilayani, Mbak. Lalu gaya hidup hedonisme. Hedonisme ini yang berpusat kepada kesenangan, pampering yang berlebihan, itu buat saya benar-benar kita cermati, kita belajar dari Terima kasih Mbak Novita, Mbak Devi. Mohon maaf durasi kita sangat terbatas untuk mengulas ini lebih dalam. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Novita dan juga Mbak Devi. Terima kasih.